Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om Apip di sini. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang program NTB Bebas Kaki Pengkor dengan salah satu orang tua anak kita yang mempunyai anak hebat, yang anaknya sangat muda sekali dan sudah masuk dalam program penanganan kaki pengkor atau clubfoot klinik di sini. Jadi ini sangat spesial karena uh, anak hebat ini usianya masih 1 bulan sejak kita tanganin dan juga berasal dari yang paling jauh dari Pulau Sumbawa, dari kota Bima. Oke, langsung aja kita panggil ya. Ada anaknya bernama Salsabila dan ibunya Ibu Ade ya, Ibu Ade Sukmawati. Oke, silakan Ibu masuk ke sini. Ya, siap. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, nah ini Ibu dipanggilnya Ibu apa? Ibu Ade. Ibu Ade dari Bima betul ya? Iya, dari Bima. Bisa ngucapin bahasa Bima? Selamat Iya. pagi tuh sama. Halo, assalamualaikum. Kak, saya dari Bima. Kalembo Ade. Kalembo Ade. Apa tuh Kalembo Ade itu? Kalembo Ade sabar, baik hati, banyak maknanya. Oh, banyak maknanya. Jadi sangat positif ya. Iya. Kalembo Ade. Jadi semoga kita Kalembo Ade hari ini. Ade. Waduh maaf. Jadi hari ini sengaja kita hadirkan adiknya. Ini adalah Salsabila. Dulu waktu masuk ke Lemukir umur berapa Bu? Umur 1 bulan. 1 bulan Iya. ya. Nah, kalau boleh tahu mungkin sejak kapan Ibu tahu bahwa anak Ibu terdiagnosa clubfoot gitu? Sejak lahir dia Sejak lahir, kaki ya. pengkor. Ya lahir kaki pengkor, agak besar sedikit soalnya. Jadi dari dokternya sudah dikasih tahu ya? Iya. Sudah dikasih tahu. Dan apa yang Ibu lakukan saat itu? Ibu mencari informasi ke... Iya, saya mencari informasi ke dokter spesialis anak. Kita ke rumah sakit. Lalu orang rumah sakit bilang ini harusnya bawa ke rumah sakit Mataram. Jadi dari situ Ibu mencari tahu bagaimana caranya untuk membawa adanya ke rumah sakit Mataram. Iya. Ya, kalau boleh saya tahu, akhirnya Ibu mencari informasi bisa ke rumah sakit Mataram dari siapa? Alhamdulillah, kemarin sejak lahir ada salah satu relawan dari Henry Foundation. Foundation, ya. Mereka tahu bahwa anak saya mengalami kaki pengkor sejak lahir. Oke. Ya, langsung mereka kedatangan di rumah saya. Mereka langsung minta izin sama saya untuk foto, video kita. Dan menginformasikan ke tim lainnya ya. Iya. Oke. Lalu saat itu Ibu langsung dirujuk ke sini ya? Iya, Dibawa Pak. ke sini. Iya. Itu sudah diberitahu akan dibawa ke Lombokir kah atau ke rumah sakit dulu? Di Lombokir. Di Lombokir sudah Iya. diberitahu ya. Jadi pada kesempatan ini memang luar biasa ya, juga program ini program ini dibantu juga sama Yayasan Henry Foundation, karena Yayasan Henry Foundation yang fokus juga untuk mencari anak-anak dengan kondisi clubfoot ini di setiap daerah. Jadi terima kasih Yayasan Henry Foundation dan para volunteer yang sudah mengirimkan anaknya untuk dapat ditangani di Lombokir. Kalau dulu mereka bisa langsung ke Bali. Jadi karena jauh ya juga ya, kondisi anak juga kalau ke Bali jauh, dan termasuk ibu juga kan Iya. di Lombok ini kan dengan Bima kan jauh sekali Iya, ya. jauh, Pak. Jauh. Jadi kalau ke Bali kan sangat jauh sekali. Artinya alhamdulillah Lombokir sudah mengadakan program di sini, artinya mendekatkan diri dengan Pulau Sumbawa atau Kota Bima dan lainnya. Nah, kita bincang sedikit untuk Ade sejak masuk ke Lombokir ini dibawa sama Henry Foundation ke Lombokir, itu usianya Usianya 1 bulan. 1 bulan ya. Iya, Pak. Jadi luar biasa, ini memang anak yang paling muda ya, paling muda di kita, dan saya memang sedikit agak khawatir karena apakah kita bisa menangani anak ini. Tapi ternyata semakin muda itu semakin baik dan lebih mudah lagi mungkin untuk proses reposisi kakinya nanti. Nah, nanti kita akan bincang juga dengan terapisnya. Nanti kita akan panggil terapisnya. Tapi sebelum itu mungkin
Ini sudah yang kali keberapa Ibu ke Lombok? Di Mataram ini Ibu sudah berapa lama tinggal di Mataram? Udah 3 bulan. 3 bulan. Iya Pak. Jadi di Bima pertama kali ke Mataram sama Andy Foundation itu tinggalnya di anu apa ini? Di kantor Andrisnya. Di kantor Andrisnya. Andris Foundation. Selama 3 bulan. Iya Pak. Dan belum balik ke Bima. Belum sama Belum, sekali Pak. luar biasa. Iya. Jadi perjuangannya. Jadi anaknya besar di Mataram ya. Iya Pak, bisa di Mataram, di Lombok dia ini Pak. Iya, betul. Jadi alhamdulillah, jadi berkat informasi dari relawan Andris dan bisa memfasilitasi ke Mataram, juga diberikan fasilitas tempat tinggal dan setiap minggu ya ke Iya, Lombok Pak. Care ya Iya. untuk pasang gips. Jadi pasang gips ini dia sudah fase berapa kali kemarin? 6 kali. 6 kali ya? Iya Pak. Artinya 6 minggu ya. Iya. Setiap minggu dipasangin gips gitu. Boleh tahu apa yang terjadi ketika perasaan ibu ya, anaknya di gips pertama kali, apa yang dirasakan? Yang rasakan saya itu Tangisnya, Tangis, oke, iya, Pak. membuat hati ibu iya, sedih. makin sedih. Takut. Kelihatan lihat anak yang masih umur 1 bulan sudah langsung ditangani pengobatan. Iya. Jadi anak sekecil ini ibu Iya, ya, Pak, sekecil belum ini. merasakan apapun, tapi rasakan yang pertamanya harus dibantu kesehatan ya. Iya, Itu Pak. sedih sebagai seorang ibu Iya, itu ya. iya. Ya, terus kesedihan itu terus berlangsung selama 6 minggu itu atau bagaimana? Enggak Pak, Enggak. alhamdulillah Sudah kuat sekarang? sudah kuat dan bahagia Pak. Bahagia. Iya. Kenapa bahagia? Bahagianya karena dia udah seperti Ada perubahan ya? Iya, ada perubahannya, banyak sekali perubahannya Banyak. Pak. Iya. Kalau di awal dulu perasaan ibu yakin nggak program ini anak ibu bisa kakinya bagus gitu? Ada keyakinan nggak? Yakin banget Pak, Yakin soalnya banget. pernah ada orang Bima juga pengobatan kemarin. Makanya kita yakin dan percaya aja Pak, jalanin pengobatannya anak saya. Iya, ya walaupun rintangannya atau tantangannya Iya. besar ya, harus jauh dari keluarga, dari Bima, harus juga hidup mandiri di sini dan anak bayi luar biasa ya. Iya. Ya saya pun cukup senang dan bangga dan terharu juga. Artinya kita berbincang di sini, saya ingin tahu perasaan ibu bagaimana untuk supaya di audiens di luar sana yang memiliki kondisi yang sama dengan ibu, artinya secepat mungkin anak ini dapat ditangani itu lebih baik daripada nanti sudah besar akan semakin sulit gitu ya. Nah, oke, 6 minggu masa penanganan gips. Apakah ada selama 6 minggu ini perasaan yang aduh saya pengen pulang gitu. Saya sudah capek di sini. Gimana maksudnya? Ada nggak? Ada sih Pak, Ada, tapi ya? mau gimana lagi? Iya. Karena ini jalan proses pengobatan anak demi anak. Demi saya, anak. Iya Pak. Kalau yang di sini berarti ibu sendiri. Sama mama saya, Sama. sama ipar saya. Oke. Tapi kalau ipar sama mama itu bolak-balik ke Bima. Enggak Pak. Enggak juga di sini Iya, juga. Pak. Luar Tetap. biasa ditemenin ya. Iya Pak. Jadi ibu merasa ada dampingan jadi lebih kuat Iya, lagi. iya. Kalau suaminya kemana? Ada sih di Bima Pak, Di kerja Bima. dia. Kerja. Iya. Jadi bagi tugas ya. Iya begitu. Ibu Pak. mencari ibu mendampingi anaknya untuk kesehatannya, bapaknya yang kerja. Oke. Kalau boleh tahu usia ibu berapa sekarang? 19 tahun. Pak. 19 tahun. Berarti melahirkan anak kami umur berapa? Umur 18. 18. Sekitar 18. Iya, 18 berjalan. Berarti masih muda ibu ya. Iya Pak. Luar biasa, usia muda sudah melahirkan anak dengan kondisi yang seperti ini, tentu saja juga itu pengalaman yang luar biasa gitu. Dan alhamdulillah mungkin jalannya ibu bagus ya, kami sudah menyelenggarakan ini dan juga penanganan dari IF juga cepat, artinya bisa cepat ditolong. Mungkin masih banyak kondisi seperti ibu yang mungkin bingung mau kemana saat ini di luar sana, terutama di NTB ini. Ya, artinya ini di sini ibu sebagai contoh baik bahwasanya tidak usah takut, tidak usah malu ya, selama kita punya keinginan kuat untuk anak-anak kita, ya segerakan lapor ke, mungkin kalau di tempat sana ada ke rumah sakit atau ke klinik terdekat, konsultasi dengan dokter, atau kalau ada tim IF juga silakan gitu.
Mungkin di Bima nanti Ibu bisa mengabari hal ini juga. Nah, selama 6 minggu ini ada kesulitan-kesulitan tertentu nggak dan dalam merawat anak? Gitu? Alhamdulillah tidak. Tidak ada. Ya. Kalau pelayanan kami di Lombokir bagaimana dengan para terapis dan dokternya? Alhamdulillah sangat baik Pak, pelayanannya cepat, ya orangnya sangat baik, ramah gitu. Betulan ini? Iya Pak, betulan. Kalau Bu Ade berarti? Iya, kalau Bu Ade. Baik, nah setelah 6 kali gips itu kan 6 minggu, habis 6 kali gips kan operasi ya? Iya. Operasi namanya operasi tenotomi ya, dan itu operasi kecil sekali. Jadi ya mungkin tidak kita membayangkan operasi akan menakutkan ya. Iya. Jadi gimana pengalaman operasi ini kan pengalaman baru lagi. Iya. Perasaannya gimana pas operasi? Aduh, tangisan lagi Pak, Nangis, kasihan. Ibu yang nangis Iya. gitu ya? Iya, kita Iya. semua. Semua nangis. Iya, nangis temanin dia rewel gitu. Iya. Karena dioperasi, soalnya masih bius, ada rasa-rasa biusnya gitu. Oke. Nggak sadar diri 5 menit ya. Ya itu membuat khawatir juga. Iya. Tapi berhasil operasinya ya. Alhamdulillah berhasil Pak. Berhasil demi kesembuhan Iya. ini ya, adik. Berarti lega setelah operasi itu lega ya. Alhamdulillah lega. Jadi bawa lagi ke Lomboknya di gips lagi ya. Iya Pak. Oke, hai. Nah setelah itu kan kita langsung pasang sepatu ya. Iya. Nah ini kan pengalaman baru lagi nih, habis operasi, sedih-sedihan gitu. Masih ada proses lagi pemasangan sepatu brace, ini seperti ini ya, sepatu brace ini. Nah, memang seperti ini, sepatu statis. Dia ada jaraknya gitu sepatunya, jadi bisa ada ukurannya ya. Jadi sesuai dengan ukuran yang harus kita capai gitu. Gimana perasaannya ketika sudah mencapai tahap brace ini? Bahagia Pak. Bahagia ya, Iya. agak lepas sedikit ya. Iya, agak lepas. Mm-mm. Tapi yang bikin saya khawatir lagi, dia nangis karena dia belum biasa Belum pakai biasa. sepatu. Dia baru pertama kali Pak. Iya. Iya. Dia rewel 1 hari aja. Pasti Pak. rewel ya. Iya. Pergerakannya nggak bebas Iya, gitu ya. nggak bebas Pak. Itu demi posisi yang baik gitu. Dan ini masih harus berlangsung 23 jam sehari ya. Iya Pak. Selama berapa bulan? 1 bulan? Iya 1 bulan. Ya, nanti berkurang terus ya. Iya. Yang mungkin nanti akan dijelasin sama terapisnya. Dan proses ini, brace ini masih terus berlangsung selama 4 tahun ya, Bu ya? Iya. Wah, luar biasa. Tapi nanti durasi pemakaiannya kan semakin berkurang. Iya. Tidak 23 jam lagi, mungkin ada 20 jam, 12 jam, bahkan sampai 3 jam mungkin ya. Nah, yang harapannya dari program ini sampai masa 4 tahun pendampingan dan perawatan ini dihasilkan dapat diharapkan 94% kondisi kaki anak akan baik, dan itu kalau semakin kondisi anak semakin kecil pas pertama kali, artinya anak tidak merasakan dan tidak tahu juga kalau dulu dia pernah kaki pengkor, mungkin itu harapannya, dan hasilnya lebih maksimal. Oke, untuk itu kita akan panggilkan nih koordinator programnya Bu ya. Jadi kita akan bicara lagi tentang kondisi adiknya saat ini. Oke, pemirsa di rumah, kita panggilkan Mbak Tiwi. Oke, Mbak Tiwi. Selamat pagi Mbak Tiwi. Halo, selamat pagi. Ya, ini Mbak Tiwi, koordinator Kaki Pengkor, program Kaki Pengkor. Dan beliau yang mengkoordinir semua program ini dengan dokter, dengan tim lain, supaya kegiatan berjalan lancar, Pak ya. Mbak Tiwi sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Lama cantik kan? Iya, terima kasih. Kita bincang untuk Salsabila ini. Iya. Boleh diceritakan nggak Salsabila ini bagaimana kondisinya dari awal? Jadi dari awal kondisi Salsabila terlihat ya posisi kakinya itu pengkor, dan saat diperiksa juga dia derajatnya rigid, itu nilainya 1 semua, dan perasaan kami sebagai terapisnya itu sangat luar biasa senang ya. Maksudnya orang tuanya juga lebih cepat sadar gitu untuk membawa anaknya lebih dini. Jadi kami bersyukur, jadi harapan kedepannya itu sangat terlihat gitu, karena dia lebih dini dibawanya. Lebih dini dibawanya.
Kalau dari perjalanan selama gips gitu Mbak, selama gips sampai sekarang itu bagaimana ceritanya? Jadi untuk perjalanan GIP-nya memang tantangannya berat ya, karena dari mood anak, terus rewel karena usianya juga masih kecil. Jadi harus apa namanya, terapisnya itu harus berani gitu, ekstra berani. Tapi beruntungnya orang tuanya juga aktif, kooperatif, terus rajin datangnya juga lebih awal dari jam kedatangan. Jadi semangatnya terlihat tinggi ya? Semangatnya jadi terlihat. Itu yang membuat terapis juga semakin semangat membantu. Iya. Kalau dengan Pak Dokter gimana Pak Dokter? Pak Dokter juga sangat apresiasi ya, sangat senang gitu ketika dia melihat anak-anak yang dia tangani itu masih di bawah usia 12 bulan. Jadi dia juga harapannya kedepannya tinggi gitu untuk kesuksesan keberhasilannya. Iya. Dan mungkin semakin banyak nanti anak-anak yang lebih kecil datang ke sini dan cepat dibantu ya. Iya. Pak Dokter Audi ya namanya, dia dokter ortopedi kita ya. Oke, dan sekarang posisi kaki bisa diceritain nggak berapa derajat gitu atau masih sama? Setiap ini kan berubah-ubah terus ya. Nah setelah Salsabila ini melewati beberapa fase, mulai dari gips, kemudian operasi. Nah sekarang udah tahap terakhir bisa dibilang, yaitu tahap sepatu, brace. Itu sekarang kalau dievaluasi dari awal itu derajatnya sudah sangat bagus. Dia sudah nilainya 0 semua sesuai harapan. Jadi sudah sangat terlihat sekarang. Iya. Jadi sangat bagus sekali ya. Iya. Kemarin sempat ada keluar nanah sedikit ya, tapi itu nggak masalah ya. Nggak masalah. Karena mungkin ini ya, bekas luka jahitan. Karena kan kemarin setelah dioperasi itu langsung dipakaikan sepatu kan, jadi besar kemungkinan memang akan terjadi iritasi sedikit, itu bagian-bagian kulit luka bekas operasi. Tapi itu nggak masalah, itu biasa sih. Ya. Jadi selagi dia tidak terlihat memar, kebiru-biruan itu tidak apa-apa. Jadi ada tanda-tanda tertentu yang sudah diberitahu kepada orang tuanya, apabila terjadi seperti itu langsung komunikasi aktif ke terapisnya ya, nanti akan disampaikan ke dokternya gitu. Oke, ini masih banyak lagi ya anak-anak kita ya. Saat ini sudah berapa anak yang kita tangani? Alhamdulillah saat ini sudah 27 total anak yang aktif dan semuanya sudah dalam tahap brace. Brace semua. Ya, wah, jadi untuk minggu ini khususnya gipsnya masih kosong. Alhamdulillah. Jadi silakan yang menonton acara ini yang anaknya punya diagnosa clubfoot atau kaki pengkor segera dibawa ke sini supaya bisa cepat kita tanganin karena situasi sekarang masih kosong ya. Alhamdulillah, jadi kontrolnya anak setelah brace. Kontrolnya berapa bulan sekali Mbak atau berapa minggu sekali? Ceritain. Jadi untuk kontrol brace-nya itu untuk pemakaian pertama itu kontrolnya 1 minggu dulu. Jadi di sana diatur pemakaiannya 23 jam dulu. Nanti kontrol selanjutnya itu ada 3 minggu, kontrol 3 minggu itu akan diturunin lagi jamnya. Minggu lalu 23 jam. Nah, minggu kemudian itu 22 jam. Jadi dikurangi 1 jam sampai dia nanti usia berjalan. Jadi nanti ini kan prosesnya agak lama ya untuk memakai brace itu 4 tahunan. Jadi ketika usianya sudah mulai latihan berjalan, dia akan dikurangi jam pemakaiannya. Jadi jam pemakaiannya itu hanya dipakai pada saat dia tidur siang sama tidur malam. Jadi sisanya itu untuk latihan berjalan, kemudian dan latihan-latihan lainnya. Oke. Berarti maksimal nanti setelah semakin besar anak ini brace-nya akan berapa jam? 6 jam sehari atau 3 jam? Iya, kalau untuk 3 bulan ya, 3 bulan pertama itu masa pemulihannya, pemulihan pasca operasi ya. Jadi dia akan dikurangi sejam gitu. Iya, 1 jam sampai dia usia karena ini kan mulai penanganannya dari usia belum bisa berjalan. Jadi nanti akan dirubah saat usia berjalan. Jadi nanti ditentukan pas kontrol brace ya? Iya, nanti ditentukan pada saat kontrol. Nah sekarang kan sudah kontrol brace pertama kali Bu ya? Atau
artinya tadi saya mendengar ya, Ibu merasa lega karena waktunya nanti 3 minggu lagi kontrolnya. Berarti rencananya mau pulang sekarang? Iya, mau pulang. Sudah kangen sama siapa? Keluarga. Pak suami ya. Nggak sabar untuk mengabarkan, mempertemukan. Kan suami belum pernah nyusul ke sini? Nggak pernah. Oh, berarti surprise ya. Di sana sudah siap-siap acara nih, penyambutan nih kayaknya. Iya Pak, ada syukuran ya. Bisa kita bayangkan ya, apalagi di daerah ya, ketika anaknya berobat keluar dan berhasil gitu, mungkin ya ada perubahan banyak, pasti di daerahnya akan acara syukuran untuk mensyukuri. Jadi semoga sehat-sehat semua di sana Ibu ya. Kabar baiknya, Ibu pasti akan banyak pertanyaan dari keluarga, tetangga, atau mungkin orang-orang yang mengetahui kalau kondisi adik di sini seperti ini dan dapat perubahan, pasti Ibu juga menjadi duta-dutanya Lombok Care di sana untuk menginformasikan seperti apa sih di Lombok Care penanganannya kan. Nanti Ibu bisa menyampaikan sendiri ke orang-orang yang bertanya di sana, mungkin bisa juga tenaga kesehatan kan yang penasaran gimana sih Lombok Care. Nah, untuk lebih lengkapnya juga Lombok Care punya Facebooknya ya, di Facebook Lombok Care Foundation, ada IG-nya juga Lombok Care, dan YouTube-nya Lombok Care Foundation. Bisa di subscribe channel ini dan juga di follow, di like juga supaya informasi-informasi baik ini dapat disebarin ke masyarakat. Nah, tujuan utamanya dari program ini adalah Lombok Care berinisiatif untuk NTB bebas kaki pengkor. Jadi pencegahan sejak dini nih. Bisa dibayangkan apabila gerakan ini banyak yang mendukung, terutama apalagi pemerintah nanti banyak mendukung program kita, ke depan tidak ada lagi kaki pengkor gitu ya, dan disabilitas akan semakin berkurang gitu. Karena ini salah satunya kalau tidak ditanganin, kaki pengkor ini akan menjadi disabilitas permanen gitu. Nah, ini ide yang sangat sederhana dan mudah sekali untuk membantu para anak-anak hebat, kita namakan, untuk program kaki pengkor ini. Terima kasih juga untuk Stepping Stones Bali ya. Kita kerjasama dengan Stepping Stones Bali dan juga Medical Fit ya untuk brace-nya. Jadi ini kerjasama juga dengan Andy Foundation untuk volunteer yang mengirimkan ke sini, dan juga dengan Pak Dokter, Audi, dan juga masyarakat semua bisa terlibat di sini. Ya. Siapapun boleh datang ke Lombok Care. Insya Allah untuk yang kondisi ekonomi tidak mampu, insya Allah kita gratis di situ juga. Kita akan membantu semaksimal mungkin. Semoga banyak doa baik untuk kita juga Bu ya. Amin. Programnya tetap berlangsung, bisa membantu masyarakat. Ibu ada pesan yang mau disampaikan ke orang-orang atau keluarga mungkin? Ya, pesanan saya ke orang-orang Agak lebih keras. Gimana? Harapan saya kalau ada masalah anak seperti kaki pengkor bisa segera dilapor. Iya, segera dilaporkan. Laporkan ke apa ini? Diinformasikan aja. Iya, diinformasikan aja. Diperiksa dulu ke rumah sakit, nanti akan dikasih tahu sama orang-orang di sana bahwa nanti ada Lombok Care yang tanganin anak-anak yang tidak mampu atau disabilitas. Pasti orang tua yang di luar sana jangan menyerah Bu dengan kondisi anak ini ya. Jadi sebagai contohnya ada ibu ini juga dari Ibu Ade dari Bima langsung ke sini dengan perjuangan. Mbak Dewi ada pesan lagi? Pesan saya, harapan sekaligus semoga orang-orang di sekitar kita, lingkungan sekitar kita itu lebih tanggap, lebih care jika menemukan anak dengan kaki pengkor, untuk segera dibawa, dikonsultasikan agar lebih cepat dapat tertangani dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Ya, siap. Terima kasih banyak. Dan Mbak Dewi juga dari Dompu ini Bu. Ya. Satu pulau ya, Dompu, Bapak. Bima, Jawa Barat. Oh, maaf. Bangunnya. Oke, jadi itu aja mungkin konten kita kali ini.
Yang jelas tujuan kami di sini adalah untuk menyebarkan informasi-informasi baik, memberitakan kebahagiaan kami di sini bahwasanya program ini sangat-sangat membantu kita semua, terlebih juga NTB pada umumnya dan pada khususnya adalah orang-orang tua anak yang memiliki anak dengan diagnosa GLAFUT. Jadi semoga informasi ini membantu dan membuat semangat kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Terima kasih banyak Ibu. Thank you Mbak Tiwi. Selamat pulang ke Bima ya. Hati-hati ya. Kalian Bu Ade. Iya, kalian Bu Ade. Bu Ade. Selamat semua. Boleh foto dulu bertiga? Oh, boleh.